Laga penentuan di fase grup ajang ASEAN Football Championship 2024 akhirnya telah dimainkan malam tadi. Dan hasilnya, Indonesia gagal melaju ke babak berikutnya usai skuad muda kita mengalami kekalahan di laga kontra Filipina. Meski main di kandang, timnas nampak cukup kesulitan. Dan semua diperparah saat di babak pertama, Kapten Timnas Ferrari justru mendapatkan kartu merah. Tentu bermain dengan 10 pemain saja nggak mudah. Dan pada akhirnya, sebuah keberuntungan didapatkan Filipina yang memperoleh hadiah penalti di babak yang kedua. Skor 1-0 untuk kemenangan Filipina yang akhirnya lolos menemani Vietnam di grup B ke babak semifinal. Tentu ini adalah kampanye yang buruk bagi timnas di ajang AFF. Tapi di sisi lain, jika kita melihat media sosial, terkhusus dari Thailand, banyak fans Thailand cukup menyayangkan bahwa Indonesia nggak lolos ke semifinal. Dibandingkan menghadapi Filipina, para penggemar Thailand lebih suka menghadapi Indonesia. Lantas kenapa? Kita telah rangkum hal-hal menarik seputar hasil pertandingan Indonesia versus Filipina sebagai partai terakhir tim Garuda di ajang AFF. Datang ke ajang Piala AFF dengan skuad muda, di mana sebagian besar para pemain timnas Indonesia adalah pemain under 22, yang bahkan belum pernah debut untuk tim senior. Di AFF ini, awalnya kita sebenarnya sepakat bahwa nggak boleh ada ekspektasi tinggi. Walau ada target untuk lolos sampai final dari PSSI dan tim pelatih, agar membuat para pemain semangat. Tapi kan kita harus realistis, tim yang kita bawa ini bukan tim terbaik Indonesia. Kalau kalian tanya di mana tim terbaik Indonesia, yaitu mereka lagi main di Eropa. Contohnya Jay Izzaz yang baru saja cetak gol ke gawang Juventus, Eliano, Calvin, Mes hingga Tom Hai yang main di Eredivisie, atau juga pemain seperti Kevin Dix yang main di Conference League. Gak mungkin dong mereka dibawa untuk AFF, toh AFF gak masuk kalender FIFA. Jadi perlu diingat, tim yang kita bawa di AFF kali ini adalah tim muda. Dan kami pikir, apa yang ditunjukkan para pemain tim Garuda sudah cukup baik. Meskipun tentu saja, masih ada banyak juga PR yang harus diperbaiki. Di laga kontra Filipina, timnas sejatinya sempat menguasai permainan dan menciptakan cukup banyak peluang di babak pertama. Seperti tembakan Marcelino yang masih membentur tiang gawang Filipina. Sayang, masalah utama pemain Indonesia adalah kontrol emosi. Dan itulah yang dimanfaatkan pemain Filipina untuk membuat Ferrari terprovokasi. Ketika menyikut kapten Filipina yang penuh drama, menurut Mimin, provokasi yang dilakukan pemain Filipina jelas salah. Tapi bereaksi dengan tendensi menyikut secara sengaja jelas lebih fatal. Dan itu kenapa Ferrari mendapatkan kartu merah. Sebuah kartu merah yang sangat ceroboh. Yang fatalnya sangat merugikan tim karena harus bermain dengan 10 orang. Di mana benar saja, kita pada akhirnya harus kalah 1-0 usai Filipina mampu mengeksekusi penalti yang ia dapatkan setelah Donny Tri terkena handball. Menariknya, meski bermain 10 orang, para pemain tim Garuda sejatinya tetap bisa tampil dominan. Mereka memiliki 54% penguasaan bola, yang menunjukkan jika semangat juang para pemain patut mendapatkan respect. Sayang, masih ada banyak sekali PR di tim ini, seperti pola serangan kita yang tak terskema dengan baik, yang pada akhirnya membuat lini serang kita nggak bisa mencetak gol sama sekali dari 4 laga yang telah dimainkan di AFF. Sebagai catatan, 4 gol yang dibuat timnas Indonesia semua berasal dari pemain belakang yang berawal dari skema bola mati. So, kita tidak memiliki skema open play yang bagus dan lini serang yang tajam. Ini adalah pertanyaan besar untuk Hoki, Arkan, hingga Rafa Strike. Selain itu, PR lain yang bisa kita lihat dengan jelas di skuad muda ini adalah passingnya yang masih jauh dari harapan.
Meski di laga kontra Filipina sudah mulai ada perbaikan, tapi secara keseluruhan kita masih melihat banyak passing negatif. Terakhir adalah ketenangan. Sepak bola memang butuh semangat, tapi semangat saja nggak cukup. Dibutuhkan ketenangan dalam setiap keputusan yang diambil di lapangan, agar terkesan tidak gerasa-gerusuk. Menurut Mimin, itu sih yang masih harus kita tingkatkan. 3 aspek yang belum kita lihat, ketajaman lini serang, passing yang akurat, serta ketenangan yang membuat kita nggak main gerasa-gerusuk. Apalagi emosian hingga terkena kartu merah yang sangat merugikan tim. Jangan ya. Waktunya fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Dengan kekalahan Indonesia di ajang AFF, menurut Mimin kita bisa mengambil sisi positifnya. Di mana artinya, kita sudah nggak perlu banyak-banyak mikirin AFF, termasuk untuk Coach Shin Tae-yong. Yang ada, turnamen ini hanya jadi ajang orang-orang memanfaatkan situasi untuk menekan Coach Shin. Lihat saja di X, tagar #STYOut langsung keluar kalau timnas main jelek atau kalah. Padahal cuma pakai tim U22. Atas dasar itulah, menurut Mimin, kalau mau ambil sisi positifnya, syukur deh Indonesia udah nggak ikut AFF, apalagi di AFF kita harus terus turun peringkat FIFA. Sebagai info, usai kalah dari Filipina, kita sekarang turun lagi ke ranking 130 FIFA loh. Nah sekarang udah nggak mikirin AFF lagi, STY pun bisa lebih fokus ke ajang kualifikasi Piala Dunia round 3, di mana Indonesia bakal menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang. Masih panjang sih waktunya, tapi nggak apa-apa, STY bisa lebih fokus menganalisis strategi terbaik untuk mengalahkan tim raksasa tersebut, sekaligus memantau performa para pemain timnas di Eropa. Jadi itu sisi positifnya. AFF sepi nih nggak ada Indonesia. Dengan populasi terbesar di ASEAN, dengan netizen paling dominan di sepak bola internasional, bahkan untuk level dunia, kami pikir gagalnya Indonesia untuk lolos ke semifinal bakal membuat sorotan ke ajang AFF berkurang. Tentu saja pendapatan dari turnamen AFF juga akan berkurang dong, dan harusnya mereka akan merasa rugi. Terlepas dari itu, bicara soal tim manakah yang sebenarnya diharapkan Thailand untuk dihadapi di semifinal, netizen Thailand ini ternyata lebih suka jika menghadapi Indonesia dibandingkan Filipina. Terbukti, usai Indonesia kalah atas Filipina, banyak netizen di Thailand yang menyayangkan hasil tersebut. Salah satu alasannya, karena mereka harus main di Filipina di rumput sintetis. So, itu tak akan menyenangkan, karena berpotensi cedera, bahkan untuk ditonton. Stadion ini buruk, lebih baik bertemu bola dengan orang Indonesia. Dalam pertandingan ini, paruh pertama pertandingan, saya menendang seseorang sehingga Daito terluka. Untung baru dicukur ada kartu merah, tulis akun Chem Chalio Wong. Terus terang, saya ingin bertemu Indonesia lebih banyak karena saya tidak ingin bertemu rumput buatan PIN. Saya lebih takut pemain bola itu terluka, tulis akun Panat Sukploy. Agak sulit bertemu di Filipina, lebih sulit untuk bertemu rumput buatan. Ini adalah kondisi dampi rumput buatan. Saya tidak tahu apakah Filipina tidak memiliki rumput yang baik untuk digunakan. Tetapi aturan away goal masih berlaku. Ini benar-benar kuno. ASEAN, oh ASEAN. Rumput buatan PIN sangat sial. Pemain sepak bola Thailand mungkin akan terluka pastinya. Sebagai penutup, sekarang dengar deh statement dari Ketua Umum Erick Thohir saat mengomentari kegagalan Indonesia mengalahkan Filipina yang berujung pada gagalnya kita ke semifinal. Mengenai hasil ini Pak, gimana Pak ngeliatnya Pak? Iya, pemain bermain semaksimal mungkin. Tadi yang memang ada beberapa kejadian yang memang ya nggak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan ya ada tiang satu. Terus ya memang ya buat pemain muda bagus lah karena memang. Jadi menurut Pak Ketum, ini tetap bagus kok untuk pengalaman para pemain muda yang nantinya akan disiapkan untuk SEA Games hingga kualifikasi Piala Asia U23. Tentu saja dengan pemain-pemain yang akan dievaluasi, siapa yang masih layak dan yang nggak layak main di timnas.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.